pelakunya sama pelaku itu kalau nggak salah waktu itu pacarnya si pelaku itu kalau di filmnya itu. Dan ini kejadian ini relate juga dengan kondisi sekarang. Bullying itu cukup tinggi bro di tempat kita. Dan bahkan banyak yang sampai beberapa kasus yang viral itu dia sampai berani bunuh diri ya. Dengan bullying itu dia bisa menyebabkan dia tindakan bullying. Alhamdulillah sehat bro. Masih sibuk apa nih? Biasa kegiatan sore. Tadi ada yang bis residen pulang, jadi ada kita bro? Untuk edukasi keluarga plus terapi keluarga juga. Ada residen kita yang sudah terminasi tadi. Jadi lumayan banyak bro kalau persiapan pulang itu endingnya yang kita manfaatkan untuk bisa diskusi terkait apa yang mau didiskusikan. Ada komunikasi-komunikasi yang perlu diperbaiki. Terus edukasi itu juga ini banyak beberapa hal yang harus kita tegaskan, misalnya kayak terkait obat gitu kan. Nah obat ini kan banyak yang keluarga bilang ketergantungan. Nah, jadi itu antisipasi biar dia tidak berhenti minum obat tanpa ada anjuran dokter, itu kita edukasi bahwa Terkait program-program ya di rumah nanti gitu. kemungkinan relapse preventionnya biar dia enggak relapse. Ada hal yang pengen saya tanyakan nih bro. Oh iya silakan. Permasalahan yang lagi rame itu, kalau lagi rame itu kan kasusnya apa, Vina ya? Oh yang lagi viral. Lagi viral itu. Bro, Vina yang film itu, film ya. Dari sisi itu kan kisah nyata bro film ini. Dari sisi kejiwaan menurut bro sebagai aktivis di dunia kejiwaan seperti apa bro menyikapi hal? Oh iya, kalau saya kan ya baru lihat sekilas-sekilas aja bro. Untuk kasusnya kan ini dibuka lagi ya. Setelah berapa sih 8 tahun kalau nggak salah ya. 8 tahun. Kemudian karena ini viral karena difilmkan, akhirnya banyak pengamat dan banyak yang ingin kasus ini bisa terungkap karena ada beberapa DPO itu yang belum tertangkap itu. Kenapa bisa belum tertangkap? Nah, kalau saya lihat sih hanya melihat dari fenomena kasus itu ya. Fenomena kasus kalau terkait dengan penegakan hukum ya kita mungkin berpikiran positif lah ya, bahwa ini memang dalam proses penegakan hukum ya mungkin ada kesalahan, tetapi saat ini kita berharap penegakan hukum ini bisa ditegakkan ya, karena ini kasus yang mungkin terzolimi lah ya, terzolimi. Mudah-mudahan kita berharap segera bisa benar-benar bisa ditegakkan. Tapi kalau ngelihat dari sisi fenomena dari sisi kesehatan mental ini memang relate artinya nyambung, bahasa-bahasa yang viral relate dengan kondisi sekarang bro. Dan bukan hanya di sana bro, di Provinsi Lampung ini juga banyak. Satu, adanya geng motor, kemudian kekerasan pada remaja. Ini kemarin di dekat tempat saya itu anak-anak SMP itu ya tempur, ketika di razia, dapat celurit yang gede-gede itu, ya. Dan saya berpikir ini dari mana itu kan? Dan mereka ini adopsi dari mana kan? Kok bisa seberaninya itu kan? Seberaninya itu. Gitu. Nah ini pasti ada sesuatu yang menyebabkan itu kan? Yang menyebabkan itu. Kemudian ada bullying kan kalau di situ kan? Kalau saya lihat itu kalau dari filmnya itu ada bullying ya, sempat bullying kan karena si Vina itu disenengin sama salah satu pelaku itu kan, dia enggak mau, terus dia sempat meludahin kalau di filmnya kan gitu ya. Habis itu terus dia sempat dibully juga sama pelakunya, sama pelaku itu kalau nggak salah waktu itu pacarnya si pelaku itu kalau di filmnya itu. Dan ini kejadian ini relate juga dengan kondisi sekarang, bullying itu cukup tinggi bro di tempat kita. Dan bahkan banyak yang sampai beberapa kasus yang viral itu dia sampai berani bunuh diri ya. Dengan bullying itu dia bisa menyebabkan dia tindakan bunuh diri, itu cukup tinggi ya, kalau kasusnya cukup tinggi. Ya kalau kita ngambil dari sisi positifnya, artinya banyak hal yang harus
menjadi contoh untuk kita ya. Ya, pelajaran buat kita dari kasus ini cukup banyak sih bro. Kalau kita lihat ya, cukup banyak. Mungkin edukasinya untuk para orang tua terkait dengan kasus ini seperti apa hal yang harus dilakukan? Orang tua ya, kalau di Vina, si Vina lebih dekat dengan nenek ya, nenek kakek kalau nggak salah, orang tuanya ibunya bekerja di luar negeri gitu ya. Terus dia lebih dekat dengan neneknya. Terus circle anak kita itu ya harus diperhatikan. Ya, circle anak kita diperhatikan. Kemudian masalah-masalah yang ada di sekolah itu kita harus sering komunikasi terbuka. Kan dia sempat pernah nanya tuh, bisa nggak sih kalau orang cantik dibully gitu. Ya bisa aja gitu kan. Nah itu padahal kenapa sih dia bertanya seperti itu? Nah itu harus dieksplor bro. Ya harus dieksplor sehingga itu menjadi suatu isyarat lah ya, isyarat buat kita ada apa. Karena beberapa kejadian di anak saya sendiri itu waktu di pondok bro, di pondok itu dia mental juga kan ya. Di pondok pesantren, di salah satu pondok di Jawa, anak saya itu kelas 1 dia dibully sama teman satu kelasnya. Tapi emang dari awal sudah saya edukasi juga ya, bahwa ketika kamu ada yang membuli, sikap kamu seperti ini, jangan pernah takut ketika kita berbuat benar. Jadi kalau ada bulian ya lapor sama sama pengurusnya, sama ustadznya ya. Terus waktu itu aman lah, dia eksis lah ya. Rupanya yang nggak tahan itu dia di kelas 2 itu dengan kakak kelasnya. Kakak kelasnya ini mungkin punya pengaruh yang cukup besar kan. Akhirnya dia cuman bilang, udahlah saya ini aja keluar dari pondok aja, pindah sekolah katanya. Pindah sekolah demi keamanan lah ya. Demi keamanan saya pindah sekolah aja. Ya udah, akhirnya karena kita emang sudah paham pasti ada sebab ya. Dan setelah ditilik-tilik memang ada bully ya dari kakak kelas. Dan ini banyak bro, ternyata teman-teman kita itu anak-anaknya juga banyak yang bully ya, dibully, dan itu harusnya memang menjadi perhatian. Mungkin untuk para orang tua khususnya di luar sana terkait menyikapi kasus-kasus bullying dan menerapkan apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anak, menyikapi gelagat-gelagat anak kita yang mungkin yaitu tadi mempunyai kayak semacam benteng pertahanan bila mana ada tindak bullying dari rekan-rekan atau masyarakat sekitarnya. Sikap apa yang harus dilakukan? Mungkin 1 menit untuk Oh iya, jadi pesan untuk para keluarga, yang pertama kita memang harus menjadikan keluarga itu sebagai tempat yang paling nyaman untuk anak-anak kita. Jadi kalau bersyukurlah ketika anak-anak kita itu nyaman tuh di rumah, karena fitrahnya rumah itu membawa kenyamanan. Ketika rumah itu anak-anak kalau lebih betah nongkrong di tempat nongkrongan, kafe dan lain-lainnya, kita harus tanya ada apa dengan sikap kita terhadap mereka ya. Walaupun boleh mereka tetap berjalan. Kemudian perhatikanlah circle anak-anak kita, terus kemudian kita harus kontak dengan anak kita, kapan kita boleh untuk diskusi, kapan kita juga boleh untuk izin membuka chat-chatnya, masalah-masalah yang dia rasakan, dan kita menyediakan tempat untuk bisa berdiskusi dengan mereka. Yang penting dibangunlah suasana keterbukaan sehingga mereka nyaman mengungkapkan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, kemudian selalu tunjukkanlah, berikan contoh yang baik buat anak-anak kita, cara berperilaku kita kepada anak-anak kita menjadi role model buat anak-anak kita yang terbaik. Kemudian membangun sikap positif pada anak-anak kita dan berani untuk menceritakan ketika dia mendapatkan tekanan-tekanan. Saya rasa itu bro, terima kasih.